Halo teman-teman semua, kali ini saya akan merangkum alur cerita film yang berjudul Interceptor tahun 2022. Film ini dibintangi oleh istri dari aktor ternama Chris Hemsworth, yaitu Elsa Pataky. Dan Chris Hemsworth juga ikut andil di film ini sebagai cameo sales barang elektronik. Dan sekarang saatnya siapkan amunisi kalian, jangan nonton di kegelapan, mari kita mainkan. Amerika Serikat mempunyai dua buah situs pangkalan pencegahan hulu ledak nuklir, yaitu Fort Greely dan SPX-1. Pangkalan satu yaitu Fort Greely diserang oleh sekelompok yang tidak dikenal yang diduga berafiliasi dengan fraksi teroris Amerika Rusia, dan inilah film akan berfokus kepada seorang kapten wanita bernama Collins yang sedang menuju ke pangkalan SPX-1. Diketahui dia ditugaskan ke pangkalan itu sebagai hukuman karena dia melawan atasannya. Tapi faktanya, Collins berbuat demikian kepada atasannya itu akibat dia menerima perlakuan intimidasi, penghinaan terhadap wanita, bahkan perlakuan seksual dari atasannya tersebut. Di bawah pimpinan Komando Letnan Marshal, Collins juga bertugas dengan dua anggota yang lain, yaitu Rahul Shah dan Beaver. Miss me, Captain. Corporal. And you remember Beaver? Marshal mendapat laporan dari Parlemen Amerika Serikat tentang penyerangan di pangkalan Fort Greely oleh sekelompok teroris Amerika Rusia. Tidak hanya itu, mereka mencuri 16 rudal yang berada di Rusia. Collins mencurigai bahwa pangkalan SPX-1 juga telah disusupi oleh beberapa teroris, dan perkiraan Collins pun benar adanya. Para teroris yang menyamar sebagai petugas kebersihan menyerang Marshal dan Collins. Namun naasnya, Marshal terkena tembakan dan tewas saat itu juga. Mereka berebut ID card milik Marshal untuk mendapatkan akses ke seluruh sistem pangkalan itu. Untungnya Collins berhasil mendapatkan ID cardnya itu, namun Collins harus buy one dengan salah satu anggota teroris yang berhasil masuk ke dalam ruang darurat. Dengan kemampuan yang dimiliki, Collins berhasil melumpuhkan orang itu. Kini dia berada di dalam ruang kendali dan bertemu dengan pemimpin mereka, yaitu Alexander. Kita panggil saja Alex. Diketahui si Alex ini adalah mantan anggota militer Amerika Serikat yang terlena dengan cuan yang ditawarkan pihak teroris Rusia untuk menguasai seluruh pangkalan pencegahan nuklir. Alex mencoba menghasut Collins untuk bisa menguasai pangkalan agar para teroris bisa menyerang Amerika Serikat dengan rudal yang sudah mereka curi itu. Karena jika pangkalan itu dikuasai mereka, otomatis tidak ada pertahanan bagi Amerika Serikat dan misi mereka akan berhasil. Alex mencoba membuka paksa pintu keamanan dan bernegosiasi dengan Collins. Jika dia berhasil menguasai pangkalan itu, Collins akan dibiarkan hidup bersama dengan kedua rekannya itu. Selagi si Alex mengoceh, Rahul menghubungi pusat untuk meminta bantuan. Namun, mereka harus menunggu 1 jam lebih untuk penjemputan. Alex mencoba mengintimidasi Collins dengan membunuh salah satu kapten pangkalan satu. Dengan berat hati, Collins harus mengorbankan si kapten agar negaranya bisa selamat dari ancaman. Tiba-tiba dari sebuah lorong rahasia, salah satu anak buah si Alex muncul dengan sigap. Collins langsung melawan pria tersebut.
Karena tahu bahwa anak buahnya sudah dikalahkan, Alex mencoba mengintimidasi kembali. Namun wanita yang tangguh dan pemberani ini tidak goyah sedikit pun. Akhirnya Alex dan kawan-kawan berhasil membobol satu pintu. Anehnya, si Alex tidak banyak cincong lagi dan ternyata Beaver sudah berkhianat kepada negaranya dari awal karena tergiur dengan bayaran yang cukup besar. Kemudian menembak Collins dan Rahul. Alex dan kawan-kawan berhasil masuk ke dalam dan langsung menguasai pusat komando pangkalan dan menyiarkan apa yang akan dia perbuat. Ke-16 rudal yang sudah mereka curi akan membumi hanguskan 16 kota di Amerika Serikat dengan menyiarkan secara langsung sebagai bukti bahwa ucapannya itu bukan sebagai bahan gertakan saja. Alex meminta timnya yang ada di Rusia untuk melepaskan satu rudal ke Washington DC. Big screen, great picture quality. Really, why'd they go black and white? That's enough. You're boring me. Then we will hunt you down and wipe you from existence. I'm taking your bully pulpit now. Alex langsung bernegosiasi dengan para dewan dan juga ibu presiden tentang apa yang akan dia lakukan. Usut punya usut, Alex mempunyai dendam kepada pemerintah Amerika Serikat tentang jasa yang dulu dia persembahkan kepada negaranya, namun dia malah dicampakkan. Sementara Collins yang masih hidup berkat rompi anti pelurunya disekap oleh Alex dan langsung membeberkan apa yang selama ini sudah terjadi kepada Collins dan atasannya sambil memperlihatkan foto seksi Collins kepada mereka. Bahkan si Sales mengecam sikap Alex yang tidak mempunyai hati nurani kepada wanita. Dengan adanya kesempatan, Collins memanfaatkan untuk melepaskan ikatan karena salah satu tulang jarinya patah saat bertugas, maka dari itu Collins bisa dengan mudah meloloskan diri. Collins tidak berhasil membunuh si Alex karena kebetulan skenario film mengharuskan pelurunya habis. Alex dan kawan-kawan termasuk Beaver diseret keluar ruangan. Namun dengan tidak disadari oleh Collins, salah satu anak buah Alex masih berada di sana berniat untuk membuka pintu, namun malah baku hantam yang dia dapatkan. Launch expires in 6 minutes. Selesai menghabisi anak buah Alex, Collins mengaktifkan rudal anti-nuklir yang sedang mengarah ke Washington DC. Dirasa usaha pertamanya gagal, Alex kembali memprovokasi dan mengintimidasi Collins dengan mengancam akan membunuh ayahnya agar ruang kendali bisa Alex kuasai. Namun dengan tekad yang kuat, Collins hanya bisa pasrah namun tidak membiarkan Alex menguasai pusat kendali. Apa boleh buat, kini ayahnya yang menjadi korban selanjutnya. Alex mempunyai ide menggunakan sidik jari Marshall untuk membuka koper dan membajak sistem pusat komando dari koper tersebut dan mengaktifkan sistem penghancuran diri otomatis sehingga nantinya pangkalan itu akan tenggelam beserta isinya. Singkatnya, pangkalan mulai bereaksi menenggelamkan diri, namun Rahul Shah berinisiatif untuk mematikan protokol penghancuran diri secara manual yang berada di palka bawah pangkalan. Namun itu hanya akan memperlambat waktunya saja, tidak bisa mematikan secara penuh. Rahul Shah berhasil ke pangkalan lantai, namun Beaver sudah mengetahui hal tersebut dan sudah berada di sana dan membunuh Rahul. Collins merencanakan sesuatu yang sangat beresiko, yaitu dengan bersembunyi di dalam dan menunggu Alex menguasai pusat komando, memancing mereka agar seluruh 15 rudal nuklir yang tersisa bisa Alex tembakan, sehingga nantinya Collins kembali mengambil alih dan mengaktifkan rudal anti nuklir. Maka dari itu tidak ada nuklir yang akan mendarat, sempat ditentang oleh petinggi militer karena jika Collins gagal maka banyak nyawa yang akan tewas. Namun ibu presiden percaya dengan tekad kuat Collins dan menyetujui idenya tersebut. All missiles. Repeat. Fire. Akhirnya Alex kembali menguasai pusat komando dan benar saja dia langsung meluncurkan 15 rudal nuklir yang tersisa di Rusia. Tetapi Alex juga sudah mengetahui dengan ide gila Collins, yaitu mengecohnya agar dia menembakkan seluruh rudal nuklir. Kemudian Collins akan kembali menguasai pangkalan dan mengaktifkan rudal anti nuklir. Mengetahui kalau Collins sedang bersembunyi di dalam pusat kendali, memeriksa di berbagai tempat yang diduga Collins bersembunyi di tempat tersebut.
Collins berhasil membunuh anak buah Alex dan mengusir si Alex untuk menjauh dari pusat kendali. Namun dengan cerdiknya, Alex menghancurkan tombol darurat dengan zat asam. Collins berniat untuk meretas sistem komando dengan menggunakan laptop milik Beaver dan mengkoneksikan sistem pusat komando yang berada di atas pangkalan dengan mengambil hardware dan nantinya akan diinstal ke laptop itu. Dengan bersamaan dikoneksikan ke soket yang berada di atas pangkalan. Collins berhasil menginstal ulang sistem pusat komando ke dalam laptop, namun Beaver juga sudah berada di sana mengetahui keberadaan Collins dan langsung mencegah Collins. Dengan tidak henti-hentinya, baku hantam selalu terjadi meskipun Collins seorang wanita, tapi stamina dan kegigihan membuatnya tidak mundur. Baraya nepika binasa. Akibat perkelahian itu, Collins ikut terjatuh ke dalam laut. Lagi-lagi dengan sisa tenaga juga tekad kuat untuk melindungi negara tercintanya dan membersihkan namanya di kemiliteran, Collins berusaha naik ke atas karena jika Collins terlambat sedikit saja, maka pencegahan dan seluruh usaha yang dia lakukan dari awal akan sia-sia. Mengingat bahwa waktu terus berjalan dan sistem yang sudah diretasnya akan offline jika tidak segera dilakukan tindakan, maka 15 kota di Amerika akan musnah beserta isinya. Akhirnya Collins tepat waktu dan berhasil menembakkan rudal anti-nuklir. Namun sekarang dia harus berhadapan dengan bos terakhir, yaitu Alex yang berhasil menuju ke atas meskipun terlambat. Dengan sisa tenaga yang dia punya, Collins kembali by one dengan bos terakhir. Namun lagi-lagi dengan semangat, tekad kuat dan haus akan balas dendam karena ayahnya sudah dibunuh, Collins berusaha sekuat tenaga mengalahkan si Alex Jukut ini. Tiba-tiba sebuah kapal selam muncul ke permukaan. Ternyata itu merupakan kapal selam milik Rusia. Dirasa Alex mempunyai backingan. Secara mengejutkan, Alex ditembak oleh tentara Rusia tersebut. Ternyata itu adalah sekutu Amerika Serikat yang mengetahui bahwa pangkalan SBX-1 sudah diserang oleh teroris berkat bantuan dari ibu presiden. Di akhir film, Collins yang sudah siuman beberapa hari dijumpai oleh ibu presiden dan secara mengejutkan, ayah Collins masih hidup. Diketahui ayahnya sengaja agar Alex dan kawan-kawan beranggapan berhasil mengintimidasi Collins. Namun si ayah sudah bersiap dengan rekan militernya untuk melenyapkan para teroris. Dan film pun selesai. Itulah alur cerita film Interceptor. Mohon maaf jika ada penyampaian yang kurang. Saya dan kru, yaitu saya sendiri, undur pamit. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Wassalam. Ngol nekដែលជុំជុំស៊ីផឹកកាន់កែវជុលពឹកថាលើកដាច់អ្នកខ្លះទើបតែចេញមកពីពេទ្យអង្គុយលេងបានមួយផ្នែកក៏លើកដាច់បើផឹកធម្មតាទៅវិថីចុះចាំបាច់បខំអីឲ្យលើកដាច់បើផឹកធម្មតាមិនសម្រេច